naik kembali. Nah, kalau misalnya inflasi Amerika ini masih berpotensi untuk naik, ini akan memberikan sebuah celah bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga pada FOMC meeting ke depan, yaitu di bulan September. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman trader semua. Senang sekali kami dari Smart Trader. Setiap hari Senin seperti biasa, kami akan menyampaikan mengenai outlook market sepanjang minggu ini. Kita akan membahas hal-hal apa yang telah terjadi sepanjang minggu kemarin dan bagaimana mengenai perkembangan di minggu ini. Dan tentunya sebelum disampaikan, ada disclaimer on dulu ya Bapak Ibu, seperti biasa bahwa perdagangan forex adalah sebuah perdagangan yang sangat beresiko. Dan tentunya dalam outlook market ini ada potensi untuk salah. Karena itu sebaiknya Bapak Ibu melakukan analisa ulang sebelum masuk atau memutuskan untuk terjun di dalam trading forex ini. Baik, kita akan langsung masuk di dalam outlook market periode 14 sampai 18 Agustus 2023 bersama saya Happy Wijaya. Sebelumnya kita lihat apa yang sudah terjadi sepanjang minggu lalu, data-data ekonomi penting apa yang perlu kita perhatikan, karena Bapak Ibu seperti biasa bahwa data-data penting ekonomi yang disampaikan, data aktual yang sudah dirilis itu akan memberikan sebuah dasar keputusan bagi bank sentral untuk memutuskan kebijakannya ke depan seperti apa. Kita pilih beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat mengenai inflasi dari China sendiri. Pada tanggal 9 Agustus lalu di hari Rabu dirilis data mengenai inflasi rate tahunan dari Cina dari sebelumnya 0% menjadi minus 0,3. Di sini kita lihat bahwa ternyata ekonomi Cina masih dikatakan belum pulih dengan baik. Inflasinya justru malah bertumbuh negatif. Artinya sejak COVID kemarin secara tahunan inflasi Cina masih dalam angka yang negatif. Dan ini tentunya sebagai negara terbesar kedua di dunia, perekonomian Cina akan bagaimanapun akan memberikan pengaruh bagi perekonomian global. Lalu hal lain yang perlu kita lihat adalah inflasi dari Amerika. Secara tahunan Bapak Ibu seperti diprediksi sebelumnya bahwa ternyata dari angka 3% itu kemarin naik menjadi 3,2%, sekalipun lebih kecil dari konsensus sebesar 3,3%, tetapi hari ini menunjukkan bahwa inflasi Amerika masih ada ancaman untuk naik kembali. Nah, kalau misalnya inflasi Amerika ini masih berpotensi untuk naik, ini akan memberikan sebuah celah bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga pada FOMC meeting ke depan, yaitu di bulan September. Lalu kita lihat bagaimana dengan negara Inggris, Bapak Ibu. GDP Inggris secara tahunan terlihat ada pertumbuhan dari 0,2% menjadi 0,4%. Lalu secara kuartal dari 0,1-0,2. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan PPI dari Amerika. Kemarin barusan dirilis hari Jumat kemarin bahwa ternyata juga mengalami peningkatan secara bulanan dari 0% menjadi 0,3%. Nah, sekarang kita lihat bagaimana atau kabar apa di minggu ini, data ekonomi apa yang akan dirilis di minggu ini yang menjadi perhatian kita. Pada hari Selasa ke depan nanti akan ada RBA meeting minutes. Ini hanya minutes ya, artinya ketik salah dari keputusan dari Bank Sentral Australia ke depan seperti apa. Nah, kita perlu dengar risalahnya seperti apa. Karena nanti yang disampaikan ini itu akan memberikan keputusan kepada RBA meeting yang ke depan. Lalu kita lihat untuk industrial China diperkirakan konsensusnya akan tetap sama di 4,4%. Lalu pengangguran di Inggris diperkirakan masih sama 4%. Inflasi Kanada Bapak Ibu ini juga penting kita amati bahwa kemungkinan besar secara konsensus menyampaikan bahwa ada kenaikan sebesar 0,2% dari 2,8 menjadi 3%. Nah, artinya apa? Kalau inflasi di Kanada itu kembali naik, artinya Bank Sentral Kanada ada potensi untuk kembali menaikkan hubungannya. Lalu kita lihat bagaimana dengan retail sales dari Amerika, diperkirakan juga naik kalau ada pertumbuhan. Ini memberikan sebuah peluang bagi The Fed. Oh, artinya pertumbuhan retail sales-nya Amerika itu ternyata baik-baik saja. Kalau ekonominya baik-baik saja, sementara inflasinya itu masih ada potensi untuk naik, berarti The Fed akan punya potensi untuk kembali menaikkan suku bunganya pada FOMC ke depan. Tapi tentu datanya tidak berhenti di situ. Kita perlu lihat data-data yang lain. Lalu kita lanjut ke Inggris.
Bagaimana dengan Inggris? Inflasi di Inggris secara tahunan diperkirakan turun cukup tajam Bapak Ibu dari 7,9 menjadi 6,8. Artinya apa? Kerja keras dari Bank Sentral Inggris yang tujuan utamanya untuk menaikkan suku bunga adalah menekan inflasi itu dapat dikatakan berhasil. Walaupun masih jauh dari target karena inflasi Inggris itu termasuk salah satu negara dengan inflasi yang masih jauh dari target atau sangat tinggi. Lalu kita perlu amati juga neraca dagang dari Jepang seperti apa, diperkirakan juga mengalami penurunan dari 43 menjadi 24,6. Lalu kita lihat retail sales dari Inggris 0,7 menjadi minus 0,5. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah indikator dari ekonomi Amerika. Kita perlu lihat karena bagaimanapun kondisi ekonomi atau laporan data ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika itu akan memiliki pengaruh secara global. Kita lihat GDP, pertumbuhan GDP-nya dari 2 menjadi 2,4, berarti ini bagus, positif. Lalu untuk penganggurannya dari 3,6 menjadi 3,5, ini bagus untuk Amerika kembali. NFP-nya kemarin, non-farm payroll, itu dari 185 ke 187 meningkat sedikit Bapak Ibu. Sementara itu, kalau kita lihat dari data GDP, unemployment maupun non-farm, itu berarti sebenarnya menguntungkan untuk US dollar. Nah, lalu kita lihat inflasinya tadi bahwa dari 3 menjadi 3,2, berarti kan sebenarnya ada kenaikan. Dan tepat nggak menginginkan hal ini. Kalau data ekonominya menunjang bahwa ternyata disampaikan bahwa ekonominya baik-baik saja, berarti sebenarnya ini membuka peluang bagi tepat untuk bisa kembali bersikap logis pada FOMC ke depan. Tapi nggak cukup di situ, datanya kan terus akan diupdate setiap minggunya. Kita juga perlu lihat bagaimana indeks manufakturnya dari 46,3 ke 49 ini bagus. Indeks jasanya dari 54,4 menjadi 52,3. Nah, kalau ekonomi Amerika baik-baik saja, sementara inflasinya masih dinilai cukup tinggi, berarti ada kans ke depan dapat itu untuk kembali menaikkan suku bunga. Kita lihat bagaimana proyeksi debat ke depan. 10%, hanya 10% yang mengharapkan untuk kenaikan suku bunga di FOMC ke depan, dan 90%-nya mengharapkan untuk bertahan pada tingkat suku bunga yang saat ini. Kita lihat kalau secara mingguannya kita lihat bahwa yang mengharapkan kenaikan suku bunga itu semakin turun, sementara untuk yang mengharapkan suku bunga tetap ditahan itu ada grafiknya mulai meningkat. Nah, ini adalah jadwal dari Bank Sentral Meeting di minggu ini. Bapak Ibu, yang paling dekat adalah Bank Sentral New Zealand. Kita lihat di sini tanggal 16 Agustus. Nah, bagaimana sentimen market untuk minggu ini Bapak Ibu? Sentimen market minggu ini kita mulai dari gold. Seperti biasa, dari gold kita lihat bahwa ternyata Bapak Ibu di minggu lalu terlihat ada perubahan dari buyer atau longnya itu berkurang sebesar 10.139, dan ini angka yang signifikan, angka yang besar untuk gold. Sementara itu pada posisi seller justru bertambah 11.800. Bapak Ibu, kemungkinan besar minggu ini gold akan masih melanjutkan bearish-nya. Lalu bagaimana dengan oil? Kita lihat oil ini pada minggu lalu Bapak Ibu, sentimen minggu lalu terlihat bahwa ada penambahan buyer sebesar 15.261. Sementara itu sellernya juga bertambah tetapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 1.192. Jadi minggu ini oil tetap masih akan melanjutkan bullish-nya. Untuk oil kita incar buy oil. Nah, kita lihat untuk indeks Amerika seperti apa Bapak Ibu. Pertama kita lihat dari S&P 500. S&P 500 pada minggu lalu terlihat ada penambahan buyer cukup besar di 5.645. Sementara sellernya turunnya signifikan di 34.768. Berarti ini memberikan sebuah indikasi bagi kita bahwa S&P 500 minggu depan akan berpeluang untuk bullish. Jadi Bapak Ibu, minggu depan, minggu ini mulai dari hari Senin depan sampai dengan hari Kamis, kita akan incar buy untuk S&P 500. Sementara itu untuk indeks Nasdaq Bapak Ibu ini terlihat angkanya hanya 1 digit dan satu saja kenaikan daripada seller. Nah kalau Bapak Ibu lihat seperti ini sebenarnya tidak memberikan sebuah informasi apa-apa buat kita trader retail. Jadi sebaiknya untuk Nasdaq kita hindari di minggu ini. Walaupun
ada potensi penambahan buyer, ada potensi untuk kenaikan, tetapi sellernya ini tidak memberikan konfirmasi apa-apa. Jadi untuk amannya sudah kita hindari untuk Nasdaq di minggu ini. Lalu kita lihat bagaimana dengan Dow Jones. Dow Jones kita lihat bahwa di sini ada pengurangan buyer sebesar 2.692. Namun ada pengurangan seller yang lebih besar sebesar 5.143. Jadi Bapak Ibu, minggu ini Dow Jones melanjutkan bullish-nya. Jadi kita incar buy untuk indeks Dow Jones. Nah, selanjutnya untuk mata uang Australian dollar. Secara mingguan terlihat bahwa kemarin itu ada penambahan buyer sebesar 14.479. Sementara ada penambahan seller sebesar 5.879. Ini berarti memberikan indikasi kepada kita bahwa Australian dollar minggu ini kemungkinan akan bullish. Jadi kita incar buy untuk AUD. Lalu bagaimana dengan pound sterling? Pound sterling pada minggu ini terlihat ada pengurangan dari buyer sebesar 8.936, sementara sellernya juga berkurang 6.394. Sebenarnya kalau perubahan antara buyer dengan seller ini, angkanya seperti ini tidak memberikan sebuah informasi yang signifikan buat kita. Nah, tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan data 2 minggu yang sebelumnya, selisihnya itu turun signifikan. Artinya minusnya sekarang di minus 2.542 itu sudah minusnya jauh lebih kecil daripada 2 minggu yang sebelumnya. Nah, ini memberikan sebuah konfirmasi ketika sebuah data perubahan mingguan ini tidak memberikan konfirmasi yang terlalu jelas, kita bisa melihat membandingkan dengan 2 minggu yang sebelumnya. Ternyata ada sebuah sinyal dari pelaku pasar besar bahwa kemungkinan GBP pada minggu ini akan mengalami penguatan. Jadi Bapak Ibu, kita akan incar buy untuk mata uang GBP. Lalu kita lanjutkan bagaimana dengan Kanada. Kemarin ada pengurangan buyer sebesar 6.797, sementara itu sellernya bertambah 191. Nah, angka yang signifikan 6.000 ini bisa memberikan konfirmasi adanya pengurangan yang cukup besar. Berarti Kanada pada minggu ini kemungkinan akan melanjutkan bearish-nya. Jadi minggu ini kita akan incar sell untuk Kanada. Lalu bagaimana dengan euro? Secara akumulasi euro ini masih didominasi oleh buyer. Terlihat minggu lalu adanya pengurangan buyer yang cukup signifikan Bapak Ibu di 12.026. Dan ada penambahan seller sebesar 10.225. Ini memberikan indikasi yang cukup mutlak buat kita bahwa euro pada minggu ini akan melanjutkan atau akan berpotensi untuk bearish. Jadi Bapak Ibu, minggu ini kita akan sell untuk euro. Lalu kita lihat bagaimana dengan Japanese Yen. Japanese Yen kita lihat juga pada minggu lalu ada pengurangan buyer sebesar 3.714. Sementara itu sellernya bertambah 250. Angka 250 ini nggak terlalu besar. Tetapi setidaknya kita lihat bahwa ada pengurangan buyer yang lumayan besar. Lalu kalau kita hubungkan dengan fundamental bahwa kebijakan Bank Sentral Jepang atau BOJ itu yang selalu bersikap dovish atau mempertahankan suku bunganya pada angka minus, itu juga memberi sebuah beban untuk penguatan Japanese Yen. Jadi minggu ini kemungkinan Japanese Yen masih akan berpotensi untuk bearish. Kita akan incar sell untuk Japanese Yen. Lalu bagaimana dengan Swiss franc? Kita lihat secara akumulasi masih didominasi oleh seller sebenarnya. Ini 13.000 tetapi bayarnya cuma 8.500. Dan pada minggu ini terlihat adanya pengurangan seller yang lumayan ini Bapak Ibu 2.085 diikuti dengan penambahan buyer. Berarti minggu ini ada potensi untuk CHF mengalami penguatan. Jadi Bapak Ibu, kita akan incar buy untuk Swiss franc. Dua mata uang terakhir yang perlu kita bahas. Pertama yaitu US dollar. Seperti apa sih US dollar? Sebenarnya kalau kita lihat secara angka, buyer dan seller baik secara akumulasi maupun perubahan mingguan itu tidak memberikan angka yang cukup signifikan. Bahwa memang secara akumulasi besar dari lebih besar buyer ketimbang sellernya. Lalu untuk perubahan minggu lalu terlihat adanya perubahan atau penurunan buyer sebesar 1.247. Buyernya yang turun. Tetapi sellernya juga turun walaupun tidak terlalu besar. Namun Bapak Ibu angka 1.200 dan 756 ini angka yang tidak terlalu signifikan.
Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengambil keputusan, oh berarti bayarnya berkurang, kita akan sell. Kita perlu bandingkan dengan data 2 minggu sebelumnya. Ternyata terjadi pengurangan minus yang lebih kecil atau minusnya semakin mengecil. Dan ini memberikan indikasi bahwa pelaku pasar besar itu sudah mulai melakukan akumulasi terhadap US dollar dalam jangka pendek. Jadi minggu ini US dollar akan berpotensi untuk menguat. Kita incar buy untuk US dollar. Mata uang terakhir yaitu New Zealand. Seperti apa New Zealand? Secara akumulasi hampir sama Bapak Ibu. 18.700 dengan 19.100 hanya selisih 368. Lalu pada minggu lalu terlihat bahwa bayarnya itu bertambah 3.207, sementara sellernya bertambah 5.161. Nah, dengan adanya selisih atau akumulasi yang sudah mepet seperti ini hanya 368 ditambah ada penambahan seller, berarti minggu ini New Zealand akan berpotensi untuk melemah. Jadi sebaiknya kita incar sell untuk New Zealand. Nah, saya rangkumkan sebagai highlight market untuk outlook market di minggu ini. Seperti apa? Bullish adalah untuk oil, S&P 500, Dow Jones, Australian dollar, pound sterling, Swiss franc, dan US dollar. Sementara yang masih mengalami bearish yaitu gold, Canada dollar, euro, Japanese yen, dan New Zealand. Untuk yang kita hindarin trading di minggu ini adalah Nasdaq. Lalu kita juga perlu sebagai catatan selalu saya tambahkan bahwa perhatikan rilis data ekonomi US dollar pada setiap harinya ketika kita ingin trading mata uang mayor yang ada US dollarnya. Nah, bagaimana untuk strategi trading di minggu ini? Kita bisa lihat, kita akan incar sell untuk gold. Kalau untuk mata uang, berarti Bapak Ibu bisa pasangkan antara bearish dengan bullish. Misalnya Bapak Ibu ingin trading euro dengan US dollar, berarti Bapak Ibu bisa sell euro USD. Kalau USD Japanese yen, berarti karena US dollar yang di depan, Bapak Ibu bisa buy US dollar Japanese yen atau buy USD JPY dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan mata uang yang tanpa US dollar? Bapak Ibu sama, pasangkan AUD misalnya euro AUD karena euronya di depan, berarti Bapak Ibu bisa sell euro AUD. Atau kalau misalnya AUD Japanese yen, berarti buy AUD Japanese yen dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, seperti itu kira-kira untuk market outlook di minggu ini. Kami berharap kiranya Bapak Ibu bisa profit kembali di minggu ini dan tetap jaga money management dengan baik, tetap disiplin dengan strategi, sehingga kita terhindar dari namanya kerugian yang besar, apalagi sampai terjadi margin call. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Salam dari kami, Smart Trader. Terima kasih.